memang pas waktu kecil pun dari kecil udah diajarkan juga kalau memang cycle of life itu ya terakhirnya adalah akan kembali ke yang Maha Pencipta gitu. Jadi memang belief itu nggak akan pernah bisa berubah gitu. Tapi memang caranya kita hanya untuk menjalani hidup aja sih sebenarnya yang kita coba, yang biasanya nih kita jarang sekali ngomongi soal masalah kematian, tapi mungkin untuk sekarang ini terutama aku yang sudah menjalani trauma yang berkali-kali ditinggalkan oleh orang terdekat, memang mungkin kita berbeda dengan pemikiran orang yang mungkin belum pernah gitu. Oke, kemarin kita juga sempat ngobrol gitu ya, Sin, bahwa dengan pengalaman yang udah dilewatin atau dialamin gitu sama orang-orang yang mengalami kedukaan gitu ya, kehilangan anggota keluarga atau bahkan mungkin pasangan gitu, anak dan sebagainya, dan menyadari bahwa kayak yang tadi Astrid bilang atau Mbak Nira bilang itu datangan sepaket gitu, bahwa ada secondary loss yang itu akan bersama hidup kita within our lives forever, now and then, dan kita nggak bisa menghindari hal-hal kayak gitu. Mungkin orang juga ada yang berpikir, bisa nggak sih orang melatih kesiapan dirinya for whatever comes in the future, for the next loss, dengan kesadaran bahwa ya either kita yang ditinggal atau kita yang meninggalkan, kan dengan kesadaran itu, mungkin gak sih kita ini tuh sebagai manusia yang punya banyak banget emosi, dipenuhi sama trauma based on our experience, kadang-kadang keputusan kita juga diambil berdasarkan fear based atau love based gitu kan. Mungkin gak sih Mbak, mungkin berdasarkan pengalaman atau mungkin Astrid bisa sharing di sini, men-train ourselves bahwa setelah ini akan ada yang lain loh gitu. Apakah itu hal yang mungkin dilakukan, atau mungkin tadi Astrid sedikit banyak bilang walaupun udah siap tetap aja pas kejadian gak siap juga gitu, tapi separah apa gitu, apakah bisa di-maintain atau kan it's just happen gitu? That's a very good question. Mungkin arti accepting bahwa ini akhirnya jadi agak kena ke spiritualisme sedikit sih gitu. Cuman kan memang akhirnya kita memang manusia makhluk spiritual ya gitu, bahwa semua sudah ditakdirkan gitu. Semua sudah digariskan, tinggal kita gimana caranya menuju ke garis itu. Kita mau melewatinya dengan bagaimana gitu. Bicara soal siap, cara menyiapkan, in my case, aku sih menyiapkan anak-anakku gitu. Aku menyiapkan anak-anak, mungkin bisa sedikit banyak ada juga di buku gitu ya. Aku cerita dan aku terbuka sama mereka gitu tentang tentang kematian, tentang kehilangan gitu. Dan problemnya sebenarnya adalah kematian tuh buat kita manusia tuh misterius kan ya. Kita yang hidup ini kita nggak tahu. Dan manusia dengan pikiran yang kompleks ini dan kita semuanya mau tahu semuanya, when we don't know something, ya kelar deh gitu. Jadi akhirnya itu jadi kayak sebuah ketakutan buat kita karena kita nggak tahu gitu. Problem is ada dua sisi nih, ada yang berpulang atau mereka yang meninggal, ada yang ditinggalkan. Nah, yang berpulang itu kan konon katanya bahagia karena sudah bertemu penciptanya atau sudah kembali ke alamnya atau however you wanna say it. Sementara kita yang ditinggalkan ini pasti lebih sulit gitu. Nah, kita bisa siapin dua-duanya nih. Aku sih sekarang lagi proses juga, and I'm still learning every day gitu, karena kadang-kadang kalau mikirin tadi yang kamu bilang Astrid, kita kan nggak pernah tahu siapa duluan yang dipanggil, kita nggak pernah tahu gitu loh. Ngebayangin bukan aku, berarti aku yang ditinggal, ngebayangin aku duluan, anak-anak yang ditinggal itu kayaknya gitu. Cuman kan, nah poinnya adalah ya itu kan artinya kita mulai memikirkan masa depan yang belum terjadi. Jadi ketika itu aku balik aja lagi ke sini, anak-anak fine, what I can do, what can I do to prepare them. Ya itu tadi aku coba bicara soal kematian, coba bicara gimana caranya menghandle kalau aku pergi duluan. Aku sih
yang aku selalu bilang sama mereka adalah, ada juga di buku, only the body dies gitu, the soul lives forever. Aku bilang bahwa kalau aku nggak ada, aku tuh ada di hati gitu. Mereka sih bete ya tentunya. Kamanan udah nggak usah ngomong gitu-gitu ya. Cuman kan maksudnya mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal mereka, karena tentunya kita nggak ada yang dibekali seperti itu, right, sama orang tua kita gitu. Jadi aku pikir mau disiapkan seperti apapun juga pasti akan sulit gitu. Tapi setidaknya mungkin akan lebih mudah dibanding kita yang clueless gitu. Kita clueless loh. Kita tuh generasi clueless tentang ini gitu. Jadi mudah-mudahan generasi di bawah kita tuh lebih bisa damai menerima bahwa ini proses natural. Yes, betul. It's proses natural. Betul. Jadi kayak beberapa diskusi juga tentang kematian, kayak banyak banget yang lebih no, just don't talk about that. Yes. Kayak it's too dark, it's too scary gitu. Tapi hal itu yang paling pasti. Bener. Kayak di sini tuh mungkin tabu yang kita ngomongin tentang, jangankan ngomongin yang lebih psikolog lah, misalnya ngomongnya lebih kayak oke, nanti kita siapin surat warisan ya gitu di rumah. Aduh takut nih gitu kan. Jadi kayak kesannya tuh kita memproyeksikan sebentar lagi meninggal gitu. Nah respon-respon kayak gitu tuh yang aku juga kadang masih suka gimana ya gitu. Apa emang ya udah dijalanin aja ya sebenarnya ya Mbak ya? Ya mungkin karena itu sih, karena stigma ya. Kebiasaan ya. Kebiasaan di sini memang kan kita lebih ke arah yang kayak itu tabu, jangan diomongin. Serem gitu kan. Iya, tapi sebenarnya memang itu yang harus kita paling siapkan ya. Baik secara financially, mentally, bahkan hubungan kita sama yang di atas juga harus kita siapkan gitu. Memang ya itulah, kita masih kalau dari aku pribadi, aku pun masih menjalani itu pun juga step by step, nggak bisa langsung aku ngomong sama suamiku nanti kalau misalnya gue meninggal terus siapa yang ngurusin anak-anak, itu juga nggak juga ya. Tapi karena kita pun kan dua pribadi yang berbeda gitu, dan memang harus diomongin dan diskusikannya itu memang secara perlahan, walaupun memang sometimes it hurts to say it loud, tapi but that's the truth, dan itu yang harus kita hadapi dan akan kita jalani nantinya gitu. Very painful loh. Kalau dipikir, it's very painful to realize that someone that we love gone forever. Yang kita kayak nggak ada yang bisa kita lakuin gitu. Kayak ya udah hilang aja gitu, kayak no, it's not happening gitu. Dan ya itu secondary loss-nya yang menurutku jauh lebih destruktif menurutku gitu for some people gitu. Dan dengan pengalamannya Mbak Nira, Astrid juga, dan lewat buku ini juga, dan mungkin pengalaman dari teman-teman juga gitu ya, belief system apa yang berubah? Mungkin nggak perspektifnya yang berubah ya, lebih ke arah kita jadi lebih memahami, lebih mengembrace, lebih oh ya ini sebenarnya terjadi gitu. Dan kita sudah pernah memang pas waktu kecil pun, dari kecil udah diajarkan juga kalau memang cycle of life itu ya terakhirnya adalah akan kembali ke yang Maha Pencipta gitu. Jadi memang belief itu nggak akan pernah bisa berubah gitu, tapi memang caranya kita hanya untuk menjalani hidup aja sih sebenarnya yang kita coba, yang biasanya nih kita jarang sekali ngomongi soal masalah kematian, tapi mungkin untuk sekarang ini terutama aku yang sudah menjalani trauma yang berkali-kali ditinggalkan oleh orang terdekat, memang mungkin kita berbeda dengan pemikiran orang yang mungkin belum pernah gitu. Dan bagaimana cara kita menghargai manusia sama manusia mungkin ada bedanya juga dibandingkan mungkin yang belum pernah merasa kehilangan. Menurutku sih itu, tapi ya kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi memang kalau dari masalah beliefnya sih memang sebenarnya ya sama-sama aja sih, tapi memang lebih ke arah cara kita memprepare aja untuk menghadapi itunya gitu. Ini tuh pertanyaan yang ya, dan kalau ditanya di waktu yang berbeda, maksudnya di waktu yang berbeda, mungkin kalau aku ditanya tahun lalu jawabanku apa, ditanya sekarang jawabannya berbeda, karena ya sebagai manusia kan kita evolve terus ya gitu.
Yang pertama yang mungkin aku juga sadari adalah ternyata hidup ini singkat, itu sih. Hidup ini singkat, your life can be taken away anytime. Jadi ya Nira yang suka mikirnya kejauhan, terlalu kayak ya mungkin punya banyak ambisi, terus apalah pokoknya bukan live in the now gitu, live in the future. Bukan hanya masalah ininya, anxiety-nya ya, tapi juga kayak planning apa, banyak mau lah gitu ya. Itu jadi lebih fokus sama apa yang ada di sini sekarang gitu. Karena kalau kita fokus ke yang ke depan, nanti yang di sini ternyata lewat begitu aja nggak sadar gitu. Itu satu hal yang aku sadari karena ya mungkin kalau misalnya lagi kangen sama adik atau sama abang tuh mereka udah nggak ada, kesel gitu. Jadi sekarang karena masih ada 2 anak-anakku masih ada dan sehat, suamiku ada, jadi I try to live in the now. Dan ketika mereka ada, aku bener-bener kasih waktuku sepenuhnya, walaupun itu hanya 5 atau 10 menit aku taruh handphone ya. Aku taruh handphone terus bener-bener fokus ke mereka gitu, karena kita nggak akan pernah tahu apakah itu 5-10 menit terakhir gitu. Itu that's the first one. Dan mungkin ini yang kedua, aku sadarnya baru-baru ini sih gitu, mungkin setahun belakangan. Ternyata hidup di dunia ini cuma segini gitu, tapi kehidupan manusia itu segini. And I hope ketika aku udah nggak ada di dunia yang cuma setitik ini, lalu aku kemudian masuk ke yang lebih besar, ya kita bisa ketemu lagi gitu. Wow. Ya itu kayaknya itu sih yang sebenarnya destruktif banget itu. Karena ada hope di sana, tapi at the same time juga kayak I don't know, is it possible gitu loh. Itu tuh yang kayak bikin aduh gitu, kayak wah berantakan lagi gitu. No, it's okay. It's your journey, because aku sekarang bisa ngomong begitu karena I am a believer gitu. Kan nggak semua orang udah sampai ke proses itu. I'm a believer that there is life after this life gitu. Cuman itu juga completely honest tuh juga baru mungkin setahunan lebih lah aku percaya, karena sebuah kejadian yang bikin aku terbuka matanya, oh iya ya emang bener, now I'm a believer gitu. Tapi kan gak membuat juga nanti proses kehilangan misalnya siapapun yang duluan itu akan menjadi lebih mudah, enggak, cuman at least I know there's a hope for me ya gitu. Wow, tapi proses ini memproses rasa berkabung, sedih itu jadi buahnya banyak banget sih aku rasa. Jadi tadi kayak Mbak Nira sempat bilang, menurut aku kita jadi belajar lebih rendah hati untuk nggak ngerasa apa ya, oh iya gue nih seseorang banget loh. Tadi kan Mbak Nira bilang kita tuh cuman segini dari kehidupan yang besar banget gitu, dan belajar living in the present, untuk belajar lebih less controlling, karena kan kita sering kayak kenapa sih ini nggak kayak gini gitu, padahal kayak ada kekuatan yang lebih besar di atas kita yang bisa jauh lebih take kontrol hidup kita kan, terlepas kita percaya atau enggak gitu. Dan ya mungkin ada perasaan nggak enak, tapi kadang diizinkan itu terjadi dan kita rasain supaya kita bisa paham, oh blessingnya di balik ini semua apa sih, proses pendewasaan apa yang mau kita alamin di balik cara memproses kesedihan, gimana kita menaruh kasih sama orang lain, bisa jauh lebih mengasihi orang-orang yang di sekitar, bisa jauh lebih sabar, jauh lebih dewasa. Cuman kadang prosesnya aja yang jadi, ya namanya besi ditajemin kan gak mungkin halus ya. Iya, gak gampang. Iya benar. Jadi kayak proses kedukaan ini kayak proses hidup yang sebenarnya semua orang akan alamin gitu. Semua orang akan alamin dan itu pasti. Cuma kitanya yang jadi orang tuh, manusia tuh nggak pasti gitu, karena jump in, jump out gitu, kayak kadang firm, kadang enggak, dan memang memproses kehadiran orang-orang supporting system buat orang-orang yang punya pengalaman yang sama, kayak mungkin komunitas Grief Talk juga, itu yang akhirnya membuat kita punya pemahaman atau perspektif baru gitu ya tentang yang namanya kedukaan, baik yang sudah mengalami, udah pernah, atau bahkan yang belum gitu. Jadi kayak yang tadi Mbak Nira bilang, loh, pengalaman ini akhirnya bisa menjadi manfaat buat orang. So I think itu juga jadi salah satu hikmah gitu dari mungkin kayak arti dari buku ini kali ya, lost and found. Jadi kita memang kehilangan orang, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, anak dan sebagainya. Tapi bisa di sisi yang berbeda, karena kan nggak ada yang satu sisi ya, semua pasti ada dua polar gitu.
kita kehilangan, tapi di sisi yang lain kita jadi menemukan arti kehidupan, menemukan arti kematian, menemukan konsep dan tujuan, dan akhirnya mulai membenahi semuanya. You said it perfectly. Wow. You said it perfectly. Yes, That's right? exactly Yang what I meant with lost and found. Lost and found. Wow. Last questions. Ya. Meskipun kayaknya tadi udah lumayan menyimpulkan hal yang sangat praktikal, mungkin hari ini ada yang nonton dan emang lagi di tengah-tengah masa berkabung gitu, belum bisa mengatasinya. Apa sih hal-hal yang mungkin perlu dilakukan gitu ya di dalam sehari-harinya mereka yang hari ini mungkin nangis atau mungkin bersedih? Dari Mbak Astrid atau dari Mbak Nira? Dari Mbak Astrid dulu boleh. Kalau untuk teman-teman yang saat ini mungkin lagi sedang dalam masa berkabung atau mungkin masih menjalaninya, masih memproses itu semua, sebenarnya cuma satu, ya kita harus live with it. Jadi maksudnya kalau memang pengen nangis, nangis aja. Kalau pengen marah, marah aja. Kalau pengen diem-dieman aja, diem-dieman aja. Jadi nggak usah dipendam, nggak usah malu untuk melakukan itu semua. Apalagi kalau misalnya nih punya pasangan atau punya teman yang bilang lu cengeng atau apa, nggak usah didengerin ya. Maksudnya kita ikuti aja apa kata hati kita gitu. Dan kalau misalnya itu semua terpendam tuh kadang rasanya itu lebih sakit dan akan nanti takutnya akan lebih meledak lagi mungkin di masa yang kapan yang kita nggak tahu gitu. Jadi memang itu semua harus di-embrace sih. Jadi memang nggak mungkin, aku nggak tahu ya kalau sampai saat ini aku pun masih menjalani itu gitu, masih merasakan itu. Jadi memang it's okay to feel it. Jadi just embrace it. Itu aja sih buat aku. Iya, aku menambah, itu benar banget sih. Aku menambahkan Astrid aja, memang kita harus ngerasa, cuman mungkin yang aku mau tambahin sedikit, kenapa sih kita manusia tuh kayaknya memilih untuk tidak merasakan itu gitu. Mungkin karena kita pikir bahwa perasaan sedih itu ketika once we dive into that emotion, kita pikir kita nggak akan bisa keluar gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya teman-teman pernah nonton film Inside Out tentang si 5 emosi itu kan bergantian ya, hanya sementara kemudian ada emosi yang lain gitu. Jadi kalaupun kita akhirnya sedih itu datang, ya nggak apa-apa, karena pasti nanti dia setelah kita mengakui dan kita membiarkan rasa sedih itu kita lewatin, dia lewat, nanti akan ada emosi yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya sehat gitu. Nah mungkin yang kedua adalah kalau misalnya kita bisa mengekspresikan, sebenarnya ada unek-unek nih gitu, kita ekspresiin aja. Nah, gimana caranya? Kita harus kenal diri kita sih. In my case, aku senang nulis, aku senang ngomong karena aku memang sangat verbal orangnya. Jadi itu adalah sebuah media supaya aku bisa ngeluarin. Ada orang yang senang dance misalnya, ada orang yang senang pergi jalan-jalan gitu, tiba-tiba naik MRT dari ujung ke ujung, just do it. Ada yang senang olahraga, ada yang senang apa, kita keluarin aja, kita ekspresiin bentuk itu semuanya, kita rilis gitu supaya rilis. Nah mungkin yang terakhir, Bu Dokter juga pasti setuju, kalau misalnya ternyata rasa sedih ini tuh sudah lebih besar dibanding apa yang bisa kita lakukan sehari-hari, artinya udah mengganggu nih, it's okay to find professional help. Itu sih, gitu. Mungkin bisa mulai dengan pergi ke psikolog dulu, yang mana hanya ngobrol dan mencurahkan, dan mungkin ada terapi atau apa yang non medis. Tapi kalau misalnya memang sudah benar-benar mengganggu sampai nggak bisa tidur bisa pergi ke psikiater gitu, dan mungkin nanti akan dibantu dengan obat gitu atau apa gitu, karena memang grief itu memang kesedihan yang luar biasa gitu. Kalau itu bisa terlihat sakitnya seperti apa di badan, itu mungkin badan kita udah bonyok-bonyok gitu. Cuman kan nggak kelihatan kan secara mental gitu. Jadi it's okay to find professional help gitu. Yes. Wow. Aku seneng banget hari ini kita ngobrol hal ini. Mudah-mudahan juga yang lagi dengerin bisa dapat sesuatu, bisa dikuatin juga bahwa kita we're in this life together, nggak sendirian. Dan thank you so much Kak Astrid sama Mbak Nira. Thank you for having us.